Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini kita akan bahas satu topik yang menarik ya. Apakah konsep satu gereja sejati adalah pandangan yang berpikiran sempit? Nah, kan banyak orang mengatakan gini, oh kamu jangan ngomong satu gereja sejati. Pandangan itu mah untuk orang-orang yang berpikiran sempit gitu. Kita sama-sama orang Kristen mah, ya udah nggak apa-apa, sama-sama orang Kristen aja. Jangan bilang satu gereja sejati. Nanti kamu merasa gereja kamu paling benar gitu. Kamu orang-orang yang berpikiran sempit jika kamu merasa diri kamu paling benar gitu. Nah, untuk itu kita bukan merasa siapa yang paling benar dan siapa yang salah, tetapi kita kembali ke dalam konteks Alkitab sebagai kitab suci kita. Apa kata Alkitab tentang gereja ya? Kalau kita buka ke Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Kalau kita gunakan bahasa Indonesia, tulisnya jemaat. Kalau kita mencari bahasa asli atau setidaknya kita lihat dari bahasa Inggris deh, yang dimaksud dengan jemaat adalah church. Church apa? Gereja. Jadi gereja itu bukan bangunan. Gereja itu adalah para jemaat itu. Gereja adalah kumpulan jemaat itu. Jadi posisi jemaat atau gereja ini ya, bagaikan tubuh Kristus, adalah tubuh rohani Kristus ya. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini adalah satu rahasia yang besar. Ketika zaman perjanjian lama, mungkin banyak tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan namanya poligami ya. Banyak tokoh-tokoh besar bahkan poligami. Bapak Abraham poligami, Raja Daud juga poligami, Raja Salomo juga poligami. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hanya satu laki-laki, satu suami dan satu istri. Sebab keduanya menjadi satu tubuh. Dan ketika dikatakan satu tubuh, itu adalah ideal, satu bentuk ideal. Dan ketika ideal itu diberitakan, yang poligami tadi, yang tidak ideal tadi, harus mengikuti sesuatu yang ideal tadi. Harus kembali kepada yang ideal, yaitu satu suami dan satu istri. Maka orang gak bisa beralasan, oh Bapak Abraham poligami, jadi saya juga boleh poligami. Oh Raja Daud poligami, oh Raja Salomo poligami, saya mau ikutan poligami. Tetapi umat Kristen tidak bisa mengatakan demikian, karena Tuhan Yesus sudah menegaskan apa yang ideal, yaitu satu orang laki-laki, satu suami, dan satu orang istri menjadi satu tubuh. Ya, itu yang ideal. Yang ideal sudah diberitakan, maka harus diikutin. Nah, ternyata di balik konsep satu laki-laki dan perempuan ini ada rahasia yang besar, seperti dibuka Alkitab ya. Rahasia ini besar ya. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat ya. This is the great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Hubungan antara Kristus dengan gereja. Jadi, kalau kita kembali ke konteks Alkitab, Kristus dan gereja, Kristus itu adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Artinya ada berapa gereja? Hanya ada satu. Karena Kristus tidak mungkin poligami. Ini berbicara tentang sesuatu pernikahan yang rohani antara Kristus sebagai sang suami, sebagai mempelai pria, dan gereja sebagai mempelai wanitanya. Hanya satu mempelai wanita, satu gereja sejati. Jadi konsep mengenai satu gereja sejati itu adalah konsep yang ideal menurut Alkitab. Ya, bukan kita berpikir sesuatu yang berpikiran sempit, tetapi kita kembali kepada teks Alkitab. Ya, jadi kalau kita melihat sekarang umat Kristen terbagi-bagi begitu banyak aliran, ada aliran ini, ada aliran itu, aliran ini, aliran itu, bahkan ada denominasi ini, denominasi itu, ada ratusan denominasi, ada ribuan denominasi.
itu semua sesungguhnya adalah kondisi yang tidak ideal. Karena menurut Alkitab yang ideal, gereja itu adalah satu kesatuan, satu tubuh Kristus, satu mempelai Kristus, satu mempelai wanita Kristus. Itu adalah gereja yang ideal. Nah, bagaimana dong ketika kondisi sekarang tidak ideal? Ya, Tuhan akan membuat itu kembali menjadi ideal, seperti gereja zaman para rasul. Kembali ideal, yaitu satu gereja sejati. Itu adalah target ideal yang Tuhan inginkan. Kembali kepada konsep tadi, rahasia ini besar, tapi hubungan Kristus dan gereja adalah mempelai wanita Kristus. Dan dari mana kita tahu gereja itu adalah satu, ya? Dari mana kita tahu gereja itu ada satu? Kita buka lagi ke Efesus 4 ya. Efesus 4 ayat 4 sampai 5 ya, sampai 6 bahkan ya. Satu tubuh dan satu roh. Katakannya satu tubuh Kristus. Satu gereja itu satu tubuh Kristus yang dipimpin oleh satu roh kudus. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Hanya ada satu baptisan, ya. Dan ini ada satu pengenalan yang sejati bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang esa, ya. Karena ada pandangan yang mengatakan Tuhan itu satu Tuhan tapi tiga pribadi. Ketika orang yang berpandangan satu Tuhan tiga pribadi, dia mengatakan Yesus bukan Roh Kudus karena Yesus adalah pribadi yang berbeda dengan Roh Kudus. Padahal di sini dikatakan satu roh. Jika dikatakan Yesus bukan Roh Kudus, maka roh Yesus roh siapa? Apakah ada dua roh? Kan tidak. Alkitab mengatakan ada satu roh. Roh Kudus ya roh Yesus. Sebab Allah itu adalah roh. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah dapat berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Allah bertahta dalam kerajaan sorga, tapi di waktu bersamaan ketika Yesus berada di bumi, Allah juga bisa berjalan di bumi di waktu bersamaan. Sebab Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan Allah yang esa itu satu Allah dan Bapa dari semua. Itu adalah Allah itu adalah Bapa. Jadi Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Itu suatu hal yang mudah dipahami. Allah dikatakan Bapa karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Dan Yesus juga adalah sang pencipta itu. Dia adalah firman yang datang menjadi manusia. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah sang Bapa itu. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sebab Allah itu satu. Tetapi Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah yang ada di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Seperti kita kembali ke konteks Alkitab ini. Jadi hanya ada satu baptisan, satu iman, satu keyakinan, satu doktrin. Supaya satu tubuh Kristus itu tertib teratur dalam satu iman. Dan dikunci oleh satu baptisan. Ya, dari mana kita tahu satu baptisan itu penting? Kalau kita buka ke contoh kehidupan gereja zaman para rasul ya, kita bisa melihat bagaimana kehidupan Kristen mula-mula ya. Kita buka ke Kisah Para Rasul 18 ya. Kisah 18 ayat 24 ya. Di sini ada satu tokoh yang bernama Apolos di Kisah 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Jadi udah fasih dan mahir dalam kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar. Bahkan dia sudah menjadi seorang pengajar tentang Yesus. Jadi Apolos ini sudah menjadi seorang pemberita Injil. Dia menginjil tentang Yesus. Tetapi ada tetapinya nih si Apolos ini. Tetapi Apolos ini ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi Apolos belum menerima satu baptisan sejati. Dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat gereja zaman para rasul ketika mengetahui hal itu? Apakah ya udah, kita yang penting sama-sama percaya Yesus, kamu baptisan Yohanes, saya baptisan para rasul, ya udah kita nggak apa-apa, kita beda baptisan, yang penting sama-sama percaya Yesus. Apakah dikatakan demikian oleh para jemaat mula-mula? Tidak.
Apa yang dilakukan jemaat mula-mula? Kita lanjutin. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priscilla dan Aquila ini adalah sepasang suami istri jemaat mula-mula ya. Mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Jadi, jemaat mula-mula ketika tahu ada seorang bernama Apolos, meskipun Apolos ini mahir kitab suci, meskipun Apolos ini sudah memberitakan Injil, tetapi karena Apolos hanya mengetahui baptisan Yohanes, dijelaskan kembali kitab suci dengan teliti kepadanya. Dengan jalan kebenaran itu dijelaskan kembali dengan teliti, supaya menjadi satu baptisan sejati, supaya mengenal keseluruhan Injil kebenaran yang sepenuh. Itu adalah tentang kita melihat kembali lagi ke perjanjian baru ini di kisah para rasul di gereja mula-mula, ternyata ditekankan kembali tentang satu baptisan sejati. Ya, kalau yang sudah baptisan Yohanes harus diinjili lagi, diberitakan lagi supaya mengenal satu baptisan sejati. Kalau kita buka ke kisah para rasul 19 ayat 1, ini ada kisah yang mirip juga ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Dimaksud dengan murid ini jelas orang yang sudah percaya Yesus ya. Katanya kepada mereka, kata Paulus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Paulus bertanya, "Apakah kamu sudah menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ternyata selain mereka hanya belum menerima baptisan sejati, nanti kita tahu ya mereka cuma menerima baptisan Yohanes, pengenalan mereka tentang kebenaran itu masih sepotong. Mereka belum tahu tentang Roh Kudus itu. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes, sama seperti Apolos." Percaya Yesus ya, tapi hanya mengenal kebenaran yang sepotong. Belum menerima baptisan yang sejati, baru menerima baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Padahal di atas kita sudah lihat, Paulus berkata, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Tapi di sini Paulus mengatakan lagi tentang harus percaya Yesus. Jadi ada proses yang namanya pembaharuan iman, mengenal kembali siapakah Yesus itu. Jadi mungkin orang mengenal Yesus adalah sebagai sang guru, sang nabi, atau hanya seorang rasul, tetapi harus mengenal kembali siapakah Yesus itu. Ya, makanya mereka memberi diri mereka ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ingat ya, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Loh, kenapa? Kau bukan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, padahal Tuhan Yesus kasih perintah itu. Nah, perintah Tuhan Yesus itu, baptis setelah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu adalah satu jalan penuntun untuk mengenal siapakah pribadi Yesus ini. Ternyata murid-murid pikirannya sudah dicerahkan oleh Roh Kudus, sehingga mereka mengerti bahwa nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus sesungguhnya adalah satu nama, yaitu nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Jadi nama Yesus itu adalah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Yesus adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sendiri. Tidak hanya ada satu pribadi, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Ya, hanya ada satu. Karena kita mengenal Tuhan yang Esa, dan Tuhan yang Esa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan banyak sekali zaman sekarang orang membaptis bukan dalam nama Yesus lagi, tetapi dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, padahal Alkitab katakan apa? Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita buka kitab Kisah Para Rasul, mau dibolak-balik dari depan sampai belakang, dari belakang sampai depan, semua peristiwa pembaptisan hanya dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini adalah satu kebenaran baptisan sejati, mengenal Tuhan yang Esa
dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau orang bertanya, loh kalau Yesus dan Bapa satu pribadi, mengapa Yesus berdoa? Itu adalah Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri, datang mengambil rupa hamba. Kita buka di Filipi 2 ya. Yesus adalah Allah yang mengosongkan diri menjadi rupa hamba untuk melakukan satu ketaatan. Kenapa Yesus taat? Karena manusia berdosa akibat manusia tidak taat. Kan Yesus menjadi penebus dosa umat manusia. Yesus selama hidupnya sebagai manusia, dia taat, dan oleh ketaatannya itu dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itu dari kitab Ibrani juga. Jadi Alkitab itu saling kait-mengkait gitu. Bukan Tuhan ada berbanyak pribadi, tidak. Hanya ada satu Tuhan yang kita kenal. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, yaitu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah nama Yesus. Karena itu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa mengenal hal itu ya. Jadi ditekankan tentang satu baptisan. Kembali lagi untuk mengenal satu baptisan itu. Dan apa sih ini esensinya baptisan itu? Kenapa baptisan itu ditekankan ya? Kenapa orang menekankan kembali satu baptisan? Karena kalau kita buka ke 1 Korintus 12 ayat 12 ya sampai 13, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh ya, hanya satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Karena baptisan itu secara rohani membawa manusia telah dibaptis menjadi satu tubuh. Kita dibawa masuk menjadi satu tubuh Kristus melalui kuasa baptisan itu. Telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, membawa kita menjadi anggota-anggota menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Dengan baptisan itu, satu baptisan sejati. Nah, baptisan apa yang ada kuasa itu? Baptisan yang disertai oleh satu roh, dipimpin oleh satu roh itu. Maka gereja yang sejati adalah gereja yang disertai oleh Roh Kudus. Dengan baptisan yang ada kuasa Roh Kudus, barulah air dan darah Yesus bisa bersatu. Sebab di 1 Yohanes 5 ada yang mengatakan roh, ada 3 kesaksian, yaitu roh, air, dan darah. Maka di dalam gereja sejati sering ada kesaksian air. Ketika dari proses pembaptisan, banyak orang melihat penglihatan air bermanifestasi menjadi darah. Itu adalah kuasa bahwa ada kuasa Roh Kudus. Itu adalah bukti ada kuasa Roh Kudus di dalam peristiwa pembaptisan. Air bermanifestasi menjadi darah Kristus. Maka di dalam baptisan itu bisa menuntun, membawa manusia menjadi anggota tubuh Kristus yang rohani. Maka kalau kita buka ke 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi mengenai konsep satu gereja sejati, yaitu satu baptisan tadi, itu adalah konsep yang sangat alkitabiah. Itu adalah satu konsep yang sangat ideal menurut Alkitab ya. Apa yang Alkitab nyatakan, bukan kata saya ya. Kembali lagi ya, kalau orang mungkin bertanya, abang, apa sih maksudnya satu tubuh Kristus itu ya? Apa sih esensinya? Ya, apa sih maksudnya baptis dipimpin oleh satu roh itu? Kalau kita buka ya ke Efesus 2, kita kembali ke Efesus 2. Tadi kita kan buka Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 18 ya. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh, harus ada kuasa Roh Kudus. Karena gereja sejati harus disertai oleh Roh Kudus. Sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Maka kalau dikatakan gereja sejati harus disertai oleh kuasa Roh Kudus ya. Karena sebab dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi pengajarannya didasarkan oleh pengajaran para rasul, para nabi,
dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kembali ke Alkitab, back to Bible. Pengajarannya kembali ke Alkitab. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Hanya Tuhan menghendaki bait Allah rohani itu, yaitu satu tubuh Kristus yang rohani, yaitu para jemaat itu adalah bangunan di dalam roh. Ya, bukan bangunan seperti tembok, semen, bata, itu bukan, tapi bangunan di dalam roh. Bait Allah di dalam roh. Ayat 22, di dalam Dia kamu turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh, rumah Allah secara rohani. Maka di dalam gereja sejati itu adalah bait Allah secara rohani, yaitu tubuh Kristus secara rohani itu. Ya, sudah dibeli dan dibaptis. Ketika dibaptis, manusia menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, menjadi anggota-anggota bait Allah yang rohani ini, kediaman Allah di dalam roh. Ya. Nah, mungkin orang bisa mengklaim, oh, saya sudah ada Roh Kudus, saya sudah memberitakan Injil yang benar. Kalau kita tadi buka tadi ya, kalau kita buka ke kisah para rasul tadi ya, kalau kita buka ke kisah para rasul 19 ayatnya tadi kita baca ya, mereka itu baru menerima baptisan Yohanes, lalu Paulus membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus, dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kalau kita buka peristiwa demi peristiwa di kisah para rasul, kita akan mengetahui bahwa penerimaan Roh Kudus itu disertai dengan bahasa roh. Bahasa roh itu apa? Berbahasa lidah, glosolalia. Lidah meliuk-liuk mengeluarkan suara yang khas, bukan bahasa manusia. Itu adalah bahasa lidah, tetapi pikiran sadar. Tidak ada namanya pingsan, kejang-kejang, rebah, nggak ada. Kalau yang rebah, kejang-kejang, pingsan, itu patut dipertanyakan. Dan juga bahasa roh itu bukan bahasa pura-pura, tidak boleh diajarkan, tidak boleh cuma pakai perasaan. Oh, saya kayaknya perasaan saya dapat bahasa roh nih, saya ucapin deh. Nggak boleh. Lidah benar-benar bergetar, mengeluarkan suara yang khas. Itu adalah kuasa dari Roh Kudus secara supranatural, secara ajaib. Ya, itu adalah kuasa Roh Kudus ya, berbahasa lidah. Nah, apa sih esensinya tentang berbahasa lidah ini? Nah, karena bangunan rohani ini ya bukan terdiri dari satu area kawasan bait Allah rohani ini, bukan terjadi dari satu. Kalau dalam satu daerah kan orang jelas nih, oh ini area kota ini, oh area kota itu, orang jelas batasannya. Nah, bagaimana kita bisa tahu yang mana gereja sejati? Maka kita harus mencari tahu apa kata Alkitab, siapakah yang dipercayakan tentang firman Tuhan, siapa yang dipercayakan Tuhan firman Tuhan itu. Kalau kita buka ya, menurut Alkitab ya, bukan kata saya ya, kita buka ke Yesaya 28, kata Alkitabnya 28 ayat 9 ya. Kata Alkitab nih ya. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya, dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya, seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu ya. Kalau kita lihat versi bahasa Inggrisnya ya, siapakah yang akan membuat kita untuk mengerti doktrin, understand doktrin. Karena di sini adalah satu masa di mana orang mengalami kebimbangan. Siapa sih yang bakal ngajarin kita tentang doktrin yang benar, yang akan menjelaskan kepada kita pengajaran yang benar? Karena kami ini orang-orang tuh bagaikan orang-orang yang baru cerai susu. Karena mereka bingung, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Tapi sungguh baik Tuhan ya, Tuhan kasih tanda yang jelas ya. Melalui siapa? Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing ya, atau berlidah asing ya. Orang-orang yang punya lidah asing, another tongue ya. Kita bahas apa sih maksudnya another tongue ini? Tuhan akan berfirman melalui orang-orang yang berbahasa roh ini, berbahasa lidah ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Ketika orang mencari-cari di mana saya harus menuju gerejanya, dikatakan inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan.
Ya, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang sehingga luka, tertangkap, dan tertawan. Ini adalah reaksi-reaksi orang ketika Tuhan menunjukkan jalannya, siapa yang harus diikutin, yaitu melalui orang-orang yang berbahasa lidah tadi. Tetapi orang-orang tidak mau ikutin. Akhirnya mereka akan ikutin firman yang harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Ya, kata saya, bukan kata saya, kata Alkitab ya. Padahal sudah ditunjukkan, inilah tempat peristirahatan, inilah tempat perhentian. Para Tuhan sungguh baik ya, sudah diberi tanda jelas. Makanya di perjanjian baru, orang yang menerima Roh Kudus, tandanya jelas, bisa berbahasa lidah. Supaya orang jelas mau menuju kemana, gereja mana yang dituju itu jelas. Ya, nah benar gak sih? Dan maksud dengan berlogat ganjil ini dan berbahasa asing ini adalah bahasa lidah. Kita lihat ya korelasinya, bukan dari saya nih ya. Ini penafsir Alkitab sendiri yang menulis link ini ya. Ini adalah dalam hukum Taurat ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing. Ini kembali korelasinya ke perjanjian baru ya. Aku akan berbicara. Yang berbicara siapa? Aku. Kata aku ini siapa? Tuhan. Dimaksud dengan aku ini adalah kata Tuhan. Aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, tidak akan mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan ditegaskan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Bahasa roh ini masuk dengan perkataan tadi, bahasa asing itu adalah bahasa roh. Itu adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang-orang yang tidak beriman. Mereka nggak mau percaya, ya, karena mereka nggak percaya itu menjadi tandanya mereka tidak beriman. Karena kalau dikatakan lagi di bawah lagi ya, orang-orang yang berbahasa roh malah dikatakan seperti orang gila gitu, karena orang nggak percaya gitu. Padahal Tuhan kasih tanda yang jelas melalui orang-orang yang berbahasa lidah ini. Tuhan akan memberikan satu pengajaran, yaitu inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan, tempat yang dituju. Karena awal tadi apa? Orang-orang mencari kebenaran, ya. Tapi sayangnya orang tidak mau menerima ini. Tetapi bagi orang-orang yang mau menerima kebenaran ini, orang-orang akan menerima dengan rasa sukacita. Kalau kita buka ke Ezra 3 ayat 10. Kalau kita buka Ezra 3 ayat 10, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud, Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian, dan syukur. Nah, kita stop dulu ya. Apa sih maksudnya? Nah, pada awalnya bait Allah itu adalah bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo. Tetapi ketika raja-raja bangsa Yehuda berbuat dosa, juga kerajaan itu terpecah menjadi kerajaan Yehuda dan Israel, mereka dua-duanya juga berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mereka seringkali menyakitkan hati Tuhan. Akhirnya ada masa-masa di mana bangsa Israel atau bangsa Yehuda ini mengalami pembuangan. Bangsa Yehuda ini mengalami pembuangan. Mereka keluar, dipaksa keluar oleh ditarik, dibuang ke Babel gitu ya. Dan akhirnya bait Allah dihancurkan. Ya. Ketika mereka sudah kehilangan bait Allah itu, mereka ada satu kerinduan, ingin kembali kepada kondisi yang ideal, ingin kembali bait Allah itu berdiri kembali. Sama seperti kita ingin kembali, gereja ingin berdiri kembali. Gereja zaman para rasul itu kita ingin pulih kembali. Gereja ideal adalah gereja zaman para rasul. Maka gereja sejati untuk memulihkan kembali gereja benar zaman para rasul. Karena itu ada satu kerinduan tentang pemulihan gereja benar zaman para rasul. Bagaikan perasaan ini gitu yang kita bisa rasakan. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorak dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Dan karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ketika dasar rumah diletakkan, orang-orang memuji. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi, dan kaum-kaum keluarga, orang-orang tua yang pernah melihat yang dahulu menangis dengan suara nyaring ketika
peletakan dasar rumah ini dilakukan di depan mata orang, sebang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Ada sukacita yang besar ketika kita mengetahui Tuhan mendirikan kembali, memulihkan gereja benar zaman para rasul, yaitu kembali kepada gereja sejati, gereja benar zaman para rasul. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Sayang, kita dihadapkan pada suatu pilihan ya. Apakah kita akan mengeluh atau kita akan komplain? Loh kok Tuhan, kenapa itu berbahasa roh kok kayak begitu gitu ya? Saya nggak percaya. Seperti tadi, orang malah berbahasa lidah atau berbahasa roh malah dikatakan gila karena orang tidak mau percaya. Tapi kalau kita mau percaya, itu Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Tuhan yang sedang memulihkan gereja benar zaman para rasul. Itu adalah satu bentuk kasih karunia Tuhan, ya. Kita patut untuk merenungkan hal ini, karena kalau kita buka ya, kalau mungkin orang-orang masih bersikeras, yang penting sudah percaya Yesus, saya nggak peduli tentang satu gereja sejati ya. Mungkin ada satu hal yang patut untuk direnungkan adalah Yohanes 3 ayat 5 ya. Ini sesuatu yang harus direnungkan ya. Saya mengatakan hal ini untuk kita semua yang sudah mengenal Injil kebenaran yang sejati, ya. Bukan orang-orang yang tidak dapat kesempatan ya. Kita nggak ngomong tentang generasi-generasi dulu yang mereka belum ada kesempatan untuk mengenal gereja sejati. Kita nggak ngomong itu. Tetapi ini diberitakan untuk orang-orang yang sudah mengenal Injil kebenaran yang sepenuh, tentang satu baptisan sejati, tentang satu gereja sejati. Ingat ya, melalui gereja sejati itu, melalui satu baptisan gereja sejati, gereja yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, baru ada namanya lahir oleh air dan roh. Lahir oleh air apa? Baptisan sejati. Lahir oleh roh, yaitu menerima kuasa Roh Kudus itu, menerima Roh Kudus. Dan jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan kata saya, kata Tuhan Yesus ya. Ini satu penegasannya. Saya tidak mengatakan hal ini kepada orang-orang yang generasi-generasi dulu yang tidak dapat kesempatan untuk mengenal gereja sejati. Saya tidak ngomong itu, tapi untuk kita semua, yang dimana Tuhan sudah beritakan Injil kebenaran sepenuh, dimana Tuhan sudah pulihkan kembali gereja benar zaman para rasul, dan Injil itu diberitakan. Tinggal kita diberikan pilihan, menerimanya atau menolaknya. Jika orang bertanya lagi, di mana ayatnya kalau keselamatan ada hubungan dengan baptisan? Bahkan ada orang yang mengatakan baptisan cuma simbol, nggak ada hubungan sama keselamatan. Kalau kita buka lagi ke Titus 3 ayat 5, jelas ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, menyelamatkan ya, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Apa permandian kelahiran kembali? Kalau kita berpikir dengan logis dan apa adanya, jelas kok ini adalah tentang baptisan kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kembali lagi mengenai satu gereja sejati itu bukan satu pandangan sempit ya. Tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan yang adalah roh, melalui Roh Kudusnya Tuhan mendirikan kembali gereja benar zaman para rasul, untuk memulihkan kembali gereja benar zaman para rasul itu. Dan Tuhan Yesus yang bertahta menjadi kepala gereja. Jadi kepala gereja bukan pendeta ini, bukan pendeta itu, bukan pengurus ini, bukan pengurus itu. Semua pendeta maupun pengurus itu sama-sama mengandalkan lutut dan berdoa di hadapan Tuhan. Dan segala kuasa di dalam gereja sejati, kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi sang kepala itu. Tuhan Yesus menjadi sang kepala gereja. Itulah yang ada di gereja sejati, untuk memulihkan kembali gereja benar zaman para rasul, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Semoga video ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.